Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini aku pengen ngebahas Nebu atau Boudica ya. Jadi banyak banget setiap kali live stream tuh pada nanya, "Bang, mendingan Boudica atau Nebu? Nebu atau Boudica?" Nah, dan juga banyak juga yang nanya Boudica bagus atau enggak. Jadi aku sekalian aja langsung bikin satu di konten ini bahas tentang Boudica berikut dengan lebih baik Boudica atau Nebu ya. Jadi dua komandan Archer ini dua komandan yang menurut saya dua-duanya bagus, tapi ini bisa dibilang dari pandangan saya sendiri ya, dari pendapat pribadi saya sendiri. Jadi kalian nanti cerna sendiri, kelola sendiri, dan putuskan sendiri pengen pakai apa. Dan saya bahasnya ini untuk open field ya, bukan untuk rally tapi untuk open field. Oke? Jadi kita mulai aja langsung dari Boudica guys. Oke? Boudica Prime ya. Kita bisa lihat dari skill, aku bahas skillnya dulu. Skill pertamanya itu adalah damage-nya 2300 single target. Oke, perlu dicatat single target ya, single target. Dan skill damage taken-nya itu meningkat 35% selama 3 detik. Dan reduce march speed-nya 30% juga selama 3 detik. Ini menurut saya bagus banget skillnya, apalagi kalau buat open field ya, karena bisa dibilang di satu skill aktif skill selain damage, dia ada juga debuff-nya itu dua ya. Debuff-nya itu dua. Ya, skill damage taken-nya nambah 35% berikut dengan march speed-nya berkurang 30%, 3 detik. Ya, memang cuma 3 detik. Kalau 5 detik pasti lebih gila ya. Lebih gila karena itu bakal nyambung terus ya. Kalau 5 detik tuh bisa nyambung terus. Kalau 3 detik itu mungkin nanti ketika Boudicanya nge-skill lagi belum tentu masih ada di buff-nya. Ya, tapi sayangnya adalah ini bukan AOE. Sayangnya cuma di situ aja. Tapi overall ini skill pertamanya menurut saya sangat bagus, apalagi kalau kalian dalam posisi lagi menang di field, lagi ngejar yang offside dan sebagainya, wah udah pasti tewas. Oke? Kemudian yang kedua adalah Archer Attack ya, Archer ya. Ini Archer Attack 30%. March speed 10% bertambah dan defense-nya itu nambah 30%. Tunggu. Archer attack 30%. Itu tinggi banget 30%. March speed bertambah 10%. Dan ini baru unit Archer di when the troop has jadi ketika berkurang 80%, which is harusnya hampir dalam setiap kali kalian di open field mungkin bisa kurang dari 80%. Oh, jadi ketika turun dari 80%, di bawah 80%, Anda dapat bonus tambahan defense. Jadi ketika kalian turun udah di bawah 80%, kalian makin alot. Ya, defense-nya itu nambah 30%. Ini juga bagus banget skill keduanya. Ya, menurut aku ini Boudica bagus banget skill keduanya. Nah, skill ketiganya, ini adalah reduce skill damage taken 25% ketika di map. Ya, ketika di map ya. Jadi tidak berlaku kalau lagi garrison. Oke? Ketika lagi di map 25% reduce skill damage taken when taking skill damage on the map, damage for the next troop on normal attack-nya ada 50% chance untuk kena 25% dan 25% chance untuk 50% up to 5%. Dan ini selama berapa lama nih? For the next normal attack berarti cuma sekali doang. Cuman satu next normal attack. Ini sebenarnya tidak terlalu pengaruh besar ya kalau menurut aku, apalagi ini hanya 7 detik tapi reduce skill damage taken-nya 25% ini menurut aku bagus banget. Kenapa? Karena sekarang kalau kalian lihat rata-rata komandan open field ya, ketika yaitu Xiang Yu, Nebu, Guan Yu, kemudian Nevsky dan lain-lain, itu skill damage-nya tuh gede-gede ya. Skill damage-nya, aktif skill-nya gede-gede. Jadi kalau reduce skill damage taken-nya 25%, menurut aku itu cukup lumayan banget. Jadi hospital build kalian nggak penuh-penuh banget ya. Oke, jadi 1, 2, 3 ini skillnya menurut aku cukup lumayan yang ketiga. Kalau yang keempat, ketika attack troop kita dapat healing 800 setiap kali kita menggunakan aktif skill. Oke, setiap kita aktif skill kita nge-heal 800. Dan Archer deal 5% more damage ke infantry. Oh, ini tapi setiap 7 detik. Yang tadi ini setiap 8 detik, tapi reduce skill damage-nya ini terus-terusan ya. Sedangkan ini setiap 7 detik. Oke. Dan expertise-nya adalah
Damage dealt by Archer, ini kalau nggak salah ini all damage-nya itu nambah 10%. Dan when under control effect, yaitu silence, ya, jadi ketika kalian di silent, disarm, atau heal immune, ada 80% chance to dispel. Ini harusnya sama dengan skillnya Amani. Mana Amani? Coba kita lihat skillnya Amani. Harusnya sama dengan skillnya Amani. Active skill, reduce, immune to silence. Ini cuma immune to silence aja ya. Amani hanya ke silence ya. Kalau Kusunogi itu remove all control, silent, disarm, heal immune, slow down, juga poison. Wah, ini lebih lengkap sebenarnya di Kusunogi. Tapi anyway, kalau ini expertise-nya adalah silent, disarm, dan heal immune. Menurut saya ini juga bagus, lumayan. Bukan lumayan lagi, bagus. Tapi pada intinya Boudica menurut aku ini bagus guys ya. Terutama ketika kalian misalnya pengen free to play, kalian cukup 5511. Menurut aku itu udah oke banget buat dipakai ya. Udah oke banget buat dipakai di field ya. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, jangan triple 51. Triple 51 kayaknya nanggung. Kalau menurut aku daripada triple 51 mendingan langsung expertise ya. Perlu dicatat ketika kalian 5511 itu butuh 190 kepala botak. Oke? Kalau triple 51 itu 390 kepala botak. Kalau expertise itu butuh 690 kepala botak. Ya, jadi kalian nanti kita di akhir aku akan kasih sumerinya bagusnya bagaimana, tapi pada intinya Boudica 5511 sudah bagus, udah oke, boleh dipakai buat di lapangan. Menurut aku itu udah bagus banget ya, bagus banget. Oke, nah kita bahas sekarang nebunya ya, Archer dan skill. Kalau nebunya sama Archer dan skill. Nah kalau nebu kita bahas direct damage up to 1500 untuk 5 target guys. Ini AOE 5 target 1500 ya. Itu gede kalau menurut aku buat di open field ya. Nah, yang jadi perbedaan menurut aku ini perbedaannya. Boudica tidak AOE. Nebu AOE. Kalau kalian fightingnya di open field itu pas rame-rame, memang Nebu pasti lebih unggul. Tapi kalau kalian untuk ngejar musuh satu-satu tuh, bukan pas lagi murder ball ketemu murder ball ya. Kalau murder ball ketemu murder ball, Nebu mungkin lebih bagus, lebih enak buat cari killnya. Tapi kalau kalian misalnya ngejar yang offside, kemudian kalian mau begal, Boudica tuh bagus banget karena dia ada reduce march speed-nya juga dan single targetnya gede banget 2300. Jadi buat single targetnya menurut aku Boudica lebih oke ya. Jadi itu perbedaannya guys ya. Perbedaan pertama antara Nebu dengan Boudica. Oke. Skill keduanya kita lihat. Defense-nya langsung nambah 30%. Gede sekali. Seperti yang kita tahu, kalau dari stat kalian selalu pilihnya HP, defense baru attack ya. HP, defense baru attack. Jadi ini defense-nya 30%, itu gede banget. Kalau si Boudicanya itu kan tadi defense-nya 30% kalau di bawah 80% ya, di bawah 80% unit remaining-nya ya. Attack-nya 30% sama march speed, oke. 3 stat ya, 3 stat. Sedangkan Nebu defense 30% dan march speed-nya memang lebih besar 15%. Jadi balik lagi Nebu memang kalau dari sisi dari skill keduanya menurut saya kalau murder ball ketemu murder ball, Nebu mungkin lebih unggul, lebih bagus. Kemudian ini untuk rally, counter damage attack 30%, kemudian incoming attack-nya deal direct damage, reduce their mass speed by 30% selama 3 detik. Deal direct damage. Cooldown-nya ini tapi cooldown setiap 5 detik ya. Setiap 5 detik incoming attack have 10% chance tapi ya. 10% chance, ini ada probability-nya. Ini ya oke juga, lumayan, tapi ini balik lagi ini sebenarnya buat ke rally ya. Kemudian yang ini damage bonus, ini all damage juga, harusnya 15%. Dan setiap attack-nya ada probability 10% juga untuk menurunkan 100% rage setiap 3 detik. Bisa, ini lumayan loh setiap 3 detik sebenarnya ya. Sebenarnya cukup lumayan, oke. Dan kalau skill expertise-nya, kalau kita lihat ya, ini akan nambahin di at the same time deal additional damage to the current target.
current target ya, bukan targets ya. Ini berarti cuma satu. Jadi target utamanya itu memang kena tambahan 500. Jadi totalnya itu target utamanya yang pertama yang kalian mark itu, yang kalian target itu 2000. Kemudian ke target kedua, ketiga, keempat, kelimanya yang kena AOE itu akan berkurang 15%, 15%, 15%. Oke. Nah, kalau menurut saya Nebu juga bagus di 5511. 5511 itu sudah cukup oke. Ya, cuman kalau menurut saya nih, jadi ini bisa dibilang kesimpulannya ya, kalau kalian buat open field ya, open field terutama kalian bermain free to play, kalian ngejernya itu 5511, menurut saya 5511-nya Boudica tuh lebih top, lebih bagus ya. Itu keunggulan di Boudica. Kalau misalnya untuk expertise ya, kalau dua-duanya expertise, menurut saya juga masih lebih bagus di Boudica. Oke. Dan dari segi umur commander, menurut saya juga lebih baru Boudica Prime. Ya, Boudica Prime. Ya, dan kemudian yang nggak kalah pentingnya perlu kalian catat, Nebu itu dari MGE guys, atau enggak Legendary Tavern. Artinya ketika kalau kalian susah dapetin Nebu, Boudica tuh jauh lebih gampang didapat. Jauh lebih gampang didapat, dan kalian tidak perlu mengorbankan kunci-kunci Legendary Tavern kalian untuk dapetin Nebu. Ya. Nah, overall kalau menurut saya, kalau saya pribadi, saya lebih pilih Boudica ketimbang Nebu. Tapi dengan catatan ya, tapi ada tapinya. Tapi kalau saya Sultan, resource saya tidak terbatas, speed up saya tidak terbatas, saya nggak takut diincer, saya pasti lebih pilih Nebu. Karena AOE otomatis dapat killnya bisa jauh lebih banyak. Harusnya. Tapi kalau kalian sukanya memang cuman yang begal-begal, Boudica itu menurut aku cakep banget. Tapi kalau kalian suka yang murder ball ketemu murder ball ya, itu menurut saya Nebu ya. Kalau kalian Sultan. Nah, dan dari segi ketebelan si Boudica harusnya. Tapi saya kurang tahu Boudica. Kalau Nebu kan otomatis udah pasti diincar. Boudica Nebu Xiangyu itu auto diincar guys kalau kalian di open field ya. Nah, kalau Boudica menurut aku masih lumayan diincar, tapi orang pasti lebih ngincer Xiangyu ketimbang Boudica, harusnya seperti itu. Nah, kemudian jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya. Boudica 5511 udah bagus, Nebu juga 5511 udah bagus, tapi pilihan saya jatuh di Boudica karena lebih baru, lebih gampang didapetin, dan 5511-nya jauh lebih bagus serta lebih tebal. Ya, karena buat yang free to play atau low spender menurut saya lebih cocok Boudica-nya. Oke. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah pairingnya untuk Boudica. Pairingnya apa aja? Nah, karena Boudica-nya ini yang pertama adalah, ini paling penting nih guys. Ini yang paling penting ya. Ini paling penting menurut saya. Pairing itu sangat-sangat penting ya. Direct damage-nya pertama udah 2300. Skill damage taken berikutnya 35% selama 3 detik. Oke, artinya Boudica udah pasti primary. Nah, commander keduanya, pairingnya dia harus yang Nook. Yang Nook juga menurut aku ya. Sebenarnya bisa juga Boudica dengan Nebu. Boudica Nebu sebenarnya bagus guys buat di open field ya kalau kalian punya dua-duanya. Tapi balik lagi, perlu dicatat Nebu dari MGE. Hati-hati jika Anda pengen naikin commander MGE ya, hati-hati ya. Hati-hati dalam arti karena ya susah dapetinnya gitu. Kalau ini kan bisa dapat dari Will gitu ya. Nah, Nebu jadi bisa dengan siapa aja. Menurut saya kalau misalnya kalian dengan Tutmose gini, wah ini udah agak kurang ya. Kalau dengan Cyrus, coba kita lihat. Kalau Cyrus, direct damage pattern-nya cuma 1400, menurut saya juga agak kurang. Dengan Gilda, 1500, menurut saya juga agak kurang. Ya, Boudica menurut saya bagus dengan YSG. Ya, Boudica YSG pertama. Kalau menurut saya pribadi ya di open field, karena ketika Boudica-nya single target, Anda butuh yang AOE untuk commander keduanya. Makanya menurut saya untuk di open field itu bagus banget dengan YSG. Kenapa?
damage factornya 1700. 1700, kebayang nggak? Jadi pertama si Budikanya sudah nge-cash, mana nih? Budikanya nge-cash skill, kena targetnya dia nih kena 35% reduce damage, kemudian kena skillnya si siapa ya, ISG 1700, ditambah ini guys, skill damage bonusnya 50%. Itu gede banget 50% ya. Jadi pilihan pertama saya tentunya Budika dengan YSG ya, walaupun ya secara stat lainnya ini mungkin kayak ini nggak kepake expertise, kemudian statnya nggak banyak, nambah statnya nggak banyak ya. Tapi menurut saya ini udah cukup oke ya. Kalau apalagi khusus kalian untuk yang free to play, YSG itu udah kayak commander wajib punya. Kemudian untuk yang kedua saya akan gabungin dengan Mehmet. Kenapa? Karena balik lagi Mehmet AOE ya. Skill damage-nya juga cukup gede 1350, walaupun tidak segede Nebu 1700 ya kan. Tapi ini AOE-nya cukup gede. Kemudian yang menariknya adalah dia juga nambah attack dan skill bonus 20% ya. Kemudian yang dia nambahin juga adalah di sini troop capacity. Jadi semakin troop kalian semakin besar, otomatis damage-nya makin besar. Oke? Perlu dicatat ya, damage-nya kalian makin besar, troop kalian makin banyak, dan otomatis yang skill ketiga ini lumayan lebih sakit. Next normal attack-nya pasti lebih sakit karena troop capacity-nya lebih banyak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Menurut aku kombinasi yang tepat untuk pemain free to play dengan low spender ya, yaitu Budika YSG, Budika Mehmet, atau yang terakhir kalau dengan L-Cheat saya tidak menyarankan. Justru saya pun kemungkinan akan naikin Budika karena menggantikan si L-Cheat-nya ya. Tapi yang terakhir adalah Budika dengan, kalau Budika Arte banyak yang bilang dengan Budika dengan Arte ya. Memang itu jadi lebih tebal dan dia juga AOE-nya juga gede. Tapi perlu diingat dia tuh ada skill AOE-nya itu yang ini guys. Skill debuff ke diri sendiri ya. Jadi dia ke silence ya. Menurut saya Amani Arte itu udah worth it banget. Dan perlu jadi catatan, Arte Amani dan Artemisia itu commander dari MGE ya, berserta dengan Nebu MGE juga. Jadi menurut saya kalau kalian untuk free to play low spender, hindari komandan MGE ya. Kalau kalian bisa dapat summon itu sudah cukup bagus ya, bagus. Tapi kalau Budi daripada karena sama-sama MGE, daripada Budika Arte tanggung, mendingan Budika Nebu aja, itu jauh lebih bagus harusnya. Karena kalau dengan Arte memang direct damage-nya lumayan 1800, tapi tetap ada kemungkinan ke silence. Amani sama Arte itu udah paling pas ya. Nah, yang ketiga pairingnya tadi setelah Budika YSG, Budika Mehmet, Budika Aet. Kenapa Aet? Karena dia ada, walaupun AOE-nya damage-nya cuma 800, tapi attack, defense, dan health reduction-nya itu 30%. Ya, jadi setelah Budikanya itu bisa dibilang agak support ya, agak supportif ya, agak support, plus dia dapat ininya guys. March speed tambahan 10%. Jadi larinya harusnya lebih kenceng, karena ketika Budika YSG lari jalannya itu mungkin agak bermasalah guys ya. Jadi March speednya agak bermasalah. Budika Mehmet juga March speednya memang agak bermasalah ya kan, March speednya maksudnya nggak ada tambahan. Tapi dengan adanya Aet, dia itu bisa lebih kenceng larinya dan bisa bantu untuk debuff juga, debuffnya tambah banyak. Makanya sebenarnya kalau menurut aku, kalau kalian Sultan, Budika Nebu is the best karena ada March speednya lagi 15%, dan ini AOE-nya 1500. Oh, 1500 ya, bukan 1700 ternyata. 1500. Wah, berarti gede ini SG dong. Nah, 1500, dan ya ini ada March speed reduction lagi. Sama ya kurang lebih seperti itu sih. Ya, Budika Nebu sih. Kalau menurut aku paling bagus memang Budika Nebu, tapi balik lagi. Nebu, kalau kalian bisa suruh pilih Budika, aku lebih pilih Budika dengan YSG. Tetap Budika dengan YSG karena YSG termasuk komandan yang sangat-sangat fungsional ya.
dan lebih gampang didapat guys. Kalau Nebu MGE agak susah didapat ya, walaupun MG bisa juga Budika 5511 dan Nebunya juga 5511. Menurut aku sih itu udah cakep sebenarnya. Tapi kalau kalian, jadi intinya kalau YSG kalian nggak pasangin, misalnya nggak pakai dengan Scipio, nggak pakai dengan yang lain-lain, YSG-nya nganggur, Budika YSG udah bagus. Tapi kalau YSG-nya ternyata dipakai dengan Scipio dan kalian tidak ada Mehmet, ya Budika Nebunya 5511 juga udah oke banget. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys. Mungkin itu menurut pendapat pribadi saya seperti itu ya. Mungkin kalian punya pendapat sendiri ya, saya open banget, pengen belajar juga karena saya pun masih belajar juga. Tapi balik lagi, kalian jangan pernah terlalu terpatok dengan yang namanya report, karena report itu dipengaruhi oleh terlalu banyak faktor guys. Tapi temukan commander yang cocok dengan gameplay kalian. Apakah kalian yang tukang tahan badan, apakah kalian gameplaynya mode satelit aja yang cari offside, tukang begal, ataupun apakah kalian yang modenya murder ball ketemu murder ball. Ya itu harus disesuaikan dengan kondisi kalian, gameplaynya seperti apa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys. Jangan lupa kalian komen di bawah, menurut kalian gimana, apakah oke ataukah ada kombinasi yang lebih bagus atau komandan archer yang lebih oke. Ya kalau lebih oke sih mungkin lebih banyak ya, maksud saya kombinasi Budikanya lebih bagus sama siapa. Kemudian komen juga commander apa lagi yang pengen saya bahas di komen di bawah ya. Kalian komen pengen commander apa lagi yang aku bahas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tentunya share teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di live stream dan konten-konten berikutnya. See you.